زيدا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada bab sidq, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis yang kelima dari bab ini, atau hadis yang ke-59 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang seorang nabi di zaman dulu yang berperang bersama dengan kaumnya. Lalu dia melarang kaumnya untuk, ada beberapa dari kaumnya untuk tidak ikut bersama dengannya, yaitu orang yang baru selesai menikah, orang yang bangun rumah tapi belum tutup atapnya, dan orang yang barusan membeli hewan ternak, kambing atau sapi, dan dia sedang menunggu-nunggu kelahiran anaknya. Orang-orang yang demikian ini tidak boleh hadir atau tidak boleh ikut bersama dengannya. Lalu di dalam kisah tersebut, Nabi yang berperang itu pun berdoa kepada Allah untuk menahan matahari, agar matahari tidak tenggelam. Ya, ini ketika, tolong nyalakan kipas ini. Ya, ini ketika dia sampai di daerah musuh atau hendak berhadapan dengan musuh di negeri musuh, itu matahari telah mendekati waktu sholat asar. Nabi tersebut pun mengatakan kepada matahari bahwa innaki ma'murah wa ana ma'murun. Sesungguhnya engkau diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Jadi engkau matahari diperintahkan untuk beredar pada garis edarnya, tidak boleh terlambat dan tidak pula boleh lebih duluan, tidak boleh naik dan tidak boleh turun. Jadi diperintah untuk berjalan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'murun, dan aku pun diperintahkan. Yang dimaksudkan oleh Nabi tersebut adalah diperintahkan untuk berjihad fisabilillah. Lalu dia berdoa, Allahumma ihbisha alaina,
Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kita. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Maka matahari itu pun ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan matahari tersebut tidak tenggelam sampai Nabi tersebut mengalami kemenangan dalam peperangan itu. Kemudian dalam kisah tersebut Nabi pun menceritakan bagaimana terjadinya gulul dalam harta rampasan perang. Ketika harta rampasan perang dikumpulkan, lalu api datang untuk membakarnya, tetapi ternyata tidak jadi membakarnya. Setelah diperiksa singkatnya, ternyata ada yang melakukan gulul, yakni mencuri harta rampasan perang. Nah, maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, dari hadis yang mulia ini yang kita telah membacakan pada kesempatan yang lalu, ada beberapa pelajaran penting. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis tersebut. Yang pertama, bahwa seseorang yang hendak beribadah kepada Allah, hendaklah dia fokus dan dia membebaskan dirinya dari hal-hal yang bisa menyibukkannya atau mengganggunya. Naam. Seorang yang hendak beribadah kepada Allah, hendaklah dia fokus dan dia membebaskan dirinya dari hal-hal yang bisa mengganggu atau menghalangi dirinya dari perkara ibadah tersebut atau ibadah yang dimaksud. Nah, sebab itu di dalam hadis ini Nabi tersebut, Nabi itu adalah Nabi Yusha, ya, Nabi Yusha. Nabi Yusha alaihi salatu wassalam itu melarang kaumnya yang masih punya persoalan-persoalan keduniaan yang bisa mengganggu jiwa dan konsentrasi mereka untuk keluar berperang bersama dengannya. Alasannya kenapa? Alasannya karena nanti mereka disibukkan dengan perkara tersebut sehingga mereka tidak fokus daripada apa? Berjihad fi sabilillah. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-7, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Naam, yaitu apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi, jangan tumpang tindih. Nanti pikiranmu terganggu, konsentrasimu tersita, sehingga fokusmu dalam beribadah itu pun tidak maksimal. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi Nabi tersebut begitu, Nabi Yusha. Dia melarang orang ini karena orang-orang yang punya hajat-hajat demikian, mereka akan terganggu pikiran mereka, ya, konsentrasi mereka, fokus mereka dan seterusnya. Nah, begitu pula ya hal yang semisal dengan ini ada dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini syariat Islam. Sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata bihadratit ta'am, wala wahwa yudafi'uhu wahwa yudafi'uhu al-akhbatan." Nah, tidak ada salat bihadratit ta'am,
dengan telah hadirnya, telah dihidangkannya makanan. Walau wa huwa yudafi'uhul akhbasan, dan tidak pula ada salat bagi orang yang sedang menahan dua hadas, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Jadi tidak ada salat, maksudnya salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sempurna. Salat orang yang melakukan salat sementara makanan sudah dihidangkan mau makan dan dia dalam keadaan butuh makan, ini salatnya tidak sempurna. Kenapa? Konsentrasinya tidak fokus kepada salat. Jadi dia Allahu Akbar. Ada telur goreng tadi itu bagaimana ya? Allahu Akbar, ini sehari ini nanti dingin dia bongkar ya, dan seterusnya. Ini dia tidak fokus. Nanti dia tidak fokus. Maka dari itu kalau telah dihidangkan makanan ya, dan dia memang ingin makan, maka hendaklah dia makan sebelum dia melakukan salat. Meskipun adzan telah dikumandangkan, meskipun iqamah juga telah dikumandangkan. Nah, maka di sini intinya apa? Intinya dalam melakukan suatu bentuk ibadah, seseorang harus fokus. Seorang harus fokus, dan seseorang harus bisa melepaskan dirinya dari hal-hal yang bisa menyita dan menyibukkan dirinya dari melakukan ibadah tersebut. Nah, baik. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu segala sesuatu, ya, bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini tunduk secara kauniyah. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tunduk secara kauniyah dan secara syar'iyah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada perintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, tunduk secara kauniyah dan tunduk secara syar'iyah. Secara kauniyah yakni apapun dari makhluk ini, di dunia ini, benda-benda yang tidak berakal maupun berakal, orang yang beriman atau tidak beriman, dia tidak mau atau dia mau, dia tetap tunduk, harus tunduk kepada ketetapan Allah. Coba, orang kafir, bisakah dia menentang takdir Allah? Tidak bisa. Padahal dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mau atau tidak mau dia harus tunduk secara kauni. Ya. Nah, maka dari itu kita katakan, perintah Allah kepada benda-benda yang tidak berakal, ya, itu bersifat pengendalian dan penciptaan, yakni kauniyah. Adapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang berakal, itu perintahnya berupa taklifiyah atau taklif, yakni pembebanan syariat. Pembebanan syariat. Misalnya, daun harus gugur. Daun gugur itu bukan beban syariat. Tapi memang itu ketetapan Allah. Daun tidak akan gugur melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai daun yang gugur sekalipun, dia tidak akan gugur kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini apa? Berupa ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa pengandalian, yakni kauniyah. Paham ya? Begitu pula bulan, begitu pula bintang, begitu pula hujan turun dan seterusnya. Ini pengendalian Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Tetapi ketundukan atau perintah Allah kepada makhluk yang berakal itu perintah yang bersifat pembebanan syariat. Allah memerintahkan seseorang untuk sholat. Ini beban syariat. Allah perintahkan seseorang untuk berpuasa. Allah perintahkan seseorang untuk bertaubat. Allah perintahkan seseorang untuk jujur. Allah perintahkan seseorang untuk apa? Haji dan seterusnya. Ini beban syariah. Ini apa? Beban syariah. Taklif. Nah, berkaitan dengan benda yang tidak berakal, di sini matahari, bahwa matahari itu, di sini Masya Allah ya, ini juga ada bantahan. Karena katakan sekali lagi, di perintah Allah kepada benda yang tidak berakal dalam hal ini adalah matahari, adalah merupakan suatu bantahan kepada para filosof, ya, bahwa
matahari, bulan, bintang, dan segala orbit yang ada di langit, itu semuanya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beredar sesuai dengan kehendaknya semata-mata, tidak. Ya. Dan dia kapan ketika dia mau beredar, ya dia beredar sesuai dengan perintah Allah. Kapan ketika Allah memerintahkannya untuk tidak beredar, maka dia tidak akan beredar. Ya. Nah, sebagaimana dalam perintah ini, yaitu ketika Nabi Yusha ini dia berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Ya. Matahari itu kalau dalam kebiasaan orang Arab, matahari itu memiliki sifat perempuan, mu'annas. Jadi dia katakan sesungguhnya engkau itu makmurah, diperintahkan. Perempuan, mu'annas. Wa ada makmurun, dan aku diperintahkan pula. Ya, Allahumma hbisha alaina, ya Allah tahanlah matahari ini untuk kita. Apa yang terjadi? Fahu bisat, maka matahari itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beredar. Di sini bantahan kepada filosof. Apa sisi bantahannya? Bantahannya itu adalah yang beredar itu matahari, bukan bumi. Bukan apa? Bukan bumi. Ya, kalau orang-orang yang mempelajari ilmu falak, dia mengatakan bahwasanya yang berputar itu bumi. Nah, kalau bumi itu kan melakukan dua putaran. Putaran rotasi dan putaran revolusi. Putaran rotasi itu adalah bumi berputar pada porosnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian hari dan bulan. Kemudian bumi melakukan revolusi, yaitu bumi berputar mengelilingi matahari, bukan pada porosnya. Jadi di samping berputar pada poros, dia juga berputar begini. Begitu. Ya, maka perputaran revolusi inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian tahun. Ya, nah, tetapi di sini batil. Kalau seandainya bumi yang berputar, maka ketika itu Allah akan menahan bumi dari gerakannya supaya matahari ini tidak terjadi malam. Ya, supaya matahari tidak terjadi malam. Tetapi Nabi Yusha berdoa kepada Allah supaya menahan matahari dari perputarannya. Menahan matahari dari perputarannya. Maka yang berputar itu apa? Matahari, bukan bumi, bukan bumi. Maka ini pembodohan, ya, dunia akademisi yang dipelopori oleh orang-orang Barat yang tidak bertuhan, yang mengatakan bahwasanya bumi melakukan revolusi dan bumi melakukan rotasi. Ini batil, batil. Membantah oleh agama, membantah oleh syariat. Bumi diam saja. Yang melakukan perputaran pergerakan itu adalah matahari. Sehingga begitu matahari berputar mau malam, Nabi Yusha dia berdoa, ya Allah tahanlah matahari ini supaya dia tidak berputar tenggelam. Maka Allah pun tahan matahari. Maka yang bergerak itu apa? Matahari apa bumi? Matahari. Bantahan kepada mereka. Ya. Nah, dan begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 38. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 38, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Matahari apa? Tajri, berputar, berjalan, berlari. Pada apa? Limustaqarril laha. Pada apa? Pada tempat peredarannya. Jadi yang berputar itu matahari apa bumi? Matahari. Yang berputar matahari. Masya Allah ya. Nah, jadi kalau kita memang dunia pendidikan Eropa ini membuat kita kafir secara akidah. Buat kita kafir secara akidah. Kenapa? Karena kalau kita meyakini bahwa yang berputar itu adalah bumi, yang bergerak itu adalah bumi, dan matahari diam saja, otomatis kita mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Yasin ini mengatakan, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha," dan matahari itu dia berjalan atau dia berputar pada ketetapannya, pada porosnya, pada apa? Pada garis orbitnya yang berputar matahari.
Kisah Nabi Yusha yang berdoa kepada Allah untuk menahan matahari, maka itu juga menunjukkan bahwa yang bergerak itu adalah matahari. Belum lagi kisah-kisah yang lain di akhir zaman, yaitu ketika terjadi hari kiamat nanti. Ketika matahari ini dia akan terbit, itu dia selalu sujud kepada Allah, memuji Allah dan meminta izin untuk terbit dari timur. Maka Allah izinkan dia untuk terbit. Begitu pula ketika matahari dia hendak tenggelam, maka dia akan sujud dan memohon, meminta kepada Allah untuk tenggelam, maka Allah pun izinkan matahari itu untuk tenggelam. Ada suatu ketika nanti ketika hendak terjadi hari kiamat, matahari ini dia minta izin untuk tenggelam dan Allah tidak biarkan dia tenggelam, maka terjadilah siang yang berkepanjangan. Begitu pula ketika matahari ini dia minta izin untuk terbit, Allah tidak izinkan dia untuk terbit, maka terjadilah malam yang berkepanjangan. Ya. Sampai kemudian matahari ini minta izin untuk terbit dari timur, tidaklah Allah izinkan dan Allah perintahkan matahari untuk terbit dari barat, maka matahari itu kemudian terbit dari tempat tenggelamnya. Yang bergerak itu apa? Matahari. Yang bergerak itu matahari. Jadi ini ada bantahan. Ada bantahan kepada mereka, ya. Nah. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis yang mulia ini saja masalah-masalah penting harus diserahkan kepada orang yang benar-benar berkemauan keras dan tidak memiliki beban kejiwaan. Ya, masalah-masalah yang penting itu, masalah-masalah besar, masalah-masalah penting harus diserahkan kepada orang yang benar-benar berkemauan keras dan tidak memiliki beban kejiwaan. Ya orang itu, ya orang yang punya kesungguhan, ya. Ada Nabi Yusha ini, dia tidak izinkan kalau orang itu masih setengah-setengah untuk mau berperang. Dia tidak izinkan keluar. Jadi dia izinkan itu orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius, ya, orang yang benar-benar punya keinginan keras. Masya Allah, ya. Kalau kita berikan tugas atau kita berikan beban, kita berikan tanggung jawab kepada orang yang tidak serius, kepada orang yang tidak sungguh-sungguh, maka tugas itu akan hancur di perjalanan. Tugas itu akan apa? Akan hancur di perjalanan. Maka dari itu perkara-perkara penting itu tidak bisa diberikan kepada sembarangan orang. Sembarangan orang, tidak bisa. Nah, kita harus melihat orang yang memang benar-benar mereka mempunyai keseriusan. Bukan hanya sekedar orang yang rajin. Orang yang rajin tapi kalau tidak punya keseriusan juga sama. Atau orang yang serius, tetapi kesungguhannya, komitmennya itu rendah, maka juga akan patah di tengah. Atau orang yang dia punya apa? Punya beban kejiwaan. Dia serius, dia pengen, tapi punya beban kejiwaan. Beban kejiwaannya barangkali karena dia punya beban tanggung jawab anak-anaknya, istrinya, sehingga sibukkan dia dari urusan keluarganya, maka tanggung jawab yang diberikan kepadanya juga akan rusak, ya, akan rusak. Sebab itu, ya, mencari orang yang bisa memberikan kepada mereka tanggung jawab itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah. Tidak semua orang bisa memikul suatu tanggung jawab, suatu beban tanggung jawab, tidak semua orang bisa. Ya, semua orang mungkin punya keseriusan, mungkin sungguh-sungguh, mungkin punya tekad yang kuat, tetapi tidak semua orang bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Kenapa? Ya, karena bisa jadi dia serius, tapi dia terkendala karena beban-beban kejiwaan. Ya, ada beban rumah tangga, beban anak, beban istri atau beban lain-lainnya, maka itu semua bisa menjadi kendala. Ya. Kata urusan-urusan besar itu serahkan kepada orang yang benar-benar harus bisa memutuskan dirinya dari berbagai macam beban-beban kejiwaan, lalu dia mempunyai kesungguhan yang kuat, ya, mempunyai kesungguhan yang kuat. Coba antum bayangkan, kalau kita perintah untuk berjihad kepada orang-orang yang tidak serius atau orang yang punya beban kejiwaan, maka perjalanan jihad itu dapat dipastikan dia akan kandas di pertengahan. Ya, dia akan kandas. Atau kita berikan tugas kepada seseorang untuk melakukan suatu tanggung jawab. Tapi kalau dia itu punya beban kejiwaan atau tidak ada keseriusan padanya atau kesungguhannya itu tidak ada,
maka juga akan kandas di perjalanan. Ada orang punya beban banyak. Ada orang dia punya semangat, tapi barangkali dia punya beban karena pikiran. Ya, apalagi tanggung jawab, misalnya diberikan suatu tanggung jawab, kemudian tanggung jawab itu berkaitan dengan masyarakat barangkali. Kemudian dia tidak mendapatkan penerimaan yang baik di tengah-tengah masyarakat atas tanggung jawab yang dia berikan. Ini jadi beban bagi dia juga. Ya, jadi beban bagi dia. Maka kalau dia punya kesungguhan, dia punya keseriusan, tidak ada beban itu dia bisa berjalan terus. Tapi kalau ada beban itu maka dia akan berhenti. Kenapa? Dia terbentur. Jiwanya terbentur dengan kendala-kendala yang ada pada masyarakat. Ya, ada sekali lagi, ya, di sini faedah yang paling luar biasa ya. Tugas-tugas yang penting itu diserahkan kepada orang yang mempunyai keseriusan yang kuat dan terlepas atau tidak mempunyai beban kejiwaan. Tidak mempunyai beban kejiwaan. Coba aja, kalau orang punya beban kejiwaan, kita tapi nanti sebentar kita ke sini dulu sama-sama kita ada kerja bakti begitu. Tapi dia punya tugas yang lain. Istrinya sudah suruh dia atau orang tuanya atau apanya. Dia harus tapi nanti saya mau begini, tapi nanti saya mau begini. Akhirnya apa? Tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Kenapa dia tidak bisa hadir? Karena dia punya beban kejiwaan. Dia punya apa? Beban kejiwaan. Ya. Nah. Paham ya? Banyak orang yang akhirnya dia patah di tengah jalan karena punya beban kejiwaan. Ilmunya tidak kuat, kemudian dia tidak mempercayakan kepada orang yang alim, lalu dia berpikir dengan pikirannya sendiri, lalu dia terbentur dengan persoalan-persoalan di lapangan, sementara dia sendiri tidak mempercayakan kepada orang yang alim, dia sendiri mengambil sebuah keputusan, maka gugurlah dia di tengah jalan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu, kalaulah sekiranya mereka mengembalikan setiap apa yang mereka dengar kepada ulul ilm, kepada ahli ilmu dan kepada umara, niscaya mereka akan tahu apa yang mereka ingin tahu, begitu. Ya, dari apa yang disimpulkan oleh ahli ilmu dan para umara kepada mereka. Nah, baik. Kemudian, Ikhwana fiddina azza Allah wa iyyakum, faedah yang berikutnya dari hadis yang mulia ini bahwa jihad disyariatkan bukan hanya kepada umat ini, tetapi juga telah ada pada umat-umat terdahulu. Jihad disyariatkan bukan hanya kepada umat ini, tetapi juga kepada umat-umat terdahulu. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 146, wa ka'ayyun min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah. Ya. Ada wa ka'ayyun min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun. Ya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu juga mereka disyariatkan untuk berperang. Dan salah satunya di sini Nabi Yusha. Dalam hadis ini adalah Nabi Yusha alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Kemudian apa? Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, bahwasanya Allah menutup aib umat ini. Allah menutup aib umat ini. Nah, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Berbeda dengan umat-umat terdahulu.
Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya itu bahwa kalau umat terdahulu ini begitu mereka melakukan suatu bentuk kemaksiatan, lalu aibnya langsung dibongkar oleh Allah. Ya, buktinya di sini. Ketika pada perang, ada orang curi harta ganimah, langsung api itu tidak mau bakar harta ganimah itu. Tunggu dulu, cari siapa-siapa, sampai ketemu orang. Jadi terbongkar, aib orang yang mencuri itu terbongkar. Oh, ini ternyata ini si fulan yang curi ini. Oh, si fulan yang curi. Jadi itu Allah langsung bongkar aib mereka. Ya. Tetapi umat ini Masya Allah ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tutup ini aib umat ini. Ya. Sehingga kalau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tutup aib mereka. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menutup aib saudara Muslim. Kalau sekiranya untuk melihat aib saudara sesama Muslim dan itu bukan dia lakukan secara terang-terangan, ya, dia melakukan kemaksiatan, tetapi kemaksiatan yang sembunyi-sembunyi. Apa yang harus antum melakukan? Tutup aibnya. Tutup aibnya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man satara Musliman, satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Coba antum bayangkan di hari kiamat itu manusia dipanggil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu di hadapan seluruh makhluk. Lalu aib antum dibuka di sana. Ya, bagaimana kondisinya? Tetapi orang ya, yang menutup aib sesama saudaranya Muslim di dunia, ketika dihadir dalam kondisi yang demikian itu aibnya ditutup oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Insya Allah ya, luar biasa. Maka di sini apa? Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu ummati mu'afa." Semua umatku ini akan dimaafkan oleh Allah. Semua umatku ini akan dimaafkan oleh Allah. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berdemonstrasi dengan kemaksiatan. Bagaimana yang berdemonstrasi dengan kemaksiatannya? Dia bermaksiat di malam hari. Lalu di siang harinya Allah sudah tutup aibnya. Orang tidak tahu kalau tadi malam dia bermaksiat. Tetapi dia datangi teman-temannya lalu dia cerita sebagai suatu kebanggaan tentang kemaksiatan. Ini juga dimaafkan oleh Allah. Kata Rasulullah, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku dimaafkan. Ya, kecuali mujahir. Kecuali orang-orang yang mujahir. Apa itu mujahir? Orang-orang yang dia bermaksiat di malam hari. Lalu Allah telah tutup aibnya. Tetapi di siang hari dia sendiri membongkar aibnya tersebut. Jadi dia demonstrasi dengan apa? Dengan aibnya. Maka di sini ada faedah apa? Ada faedah untuk menyembunyikan aib. Dan ada faedah untuk menutup aib. Ya? Ada faedah untuk menutup aib. Bahkan disebutkan di dalam suatu kitab yaitu Tanbihul Qatilin. Itu apa? Kalau anda nggak salah ingat ya. Itu ada suatu kisah. Suatu ketika ada seorang imam. Itu dia lewat, seorang sahabat lah katakan, atau tabi'in begitu. Lewat di sebuah rumah. Ternyata di dalam rumah itu ada orang yang minum khamar. Ada orang yang minum khamar. Lalu ada temannya. Temannya risih. Ini orang, bagaimana kita lapor ke dia? Tarik itu temannya. Pergi. Artinya apa? Kenapa kok kita melakukan begitu? Ini kan kemungkaran. Ada dia. Mereka memang melakukan kemaksiatan, tetapi kemaksiatan yang mereka lakukan itu tersembunyi. Maka kita diperintahkan untuk menutup aib mereka. Kecuali dalam kebutuhan, memang kalau Anda adalah seorang penguasa, atau Anda adalah seorang petugas, maka tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau Anda hanyalah rakyat biasa, apalah dayanya Anda. Kalau kemudian mengobrol, ada orang minum khamar, ada orang begini, ada orang begitu, apa faedahnya? Faedahnya apa? Apakah mereka berhenti? Tidak. Justru mereka tambah melakukan kemaksiatan tersebut. Lalu faedahnya apa? Tidak ada faedahnya. Faedahnya untuk membongkar aib orang lain. Dalam keadaan dia sendiri melakukan kemaksiatan memang, tapi dia sembunyi-sembunyi. Iya. Nah, antum terkena apa? Terkena jerakan. Man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia di hari kiamat. Ya. Nah, ada di antara kasih sayang Allah kepada umat ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menutup aib mereka. Nah, Allah menutup aib kita, sementara kita membongkarnya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menutup aib saudara muslim, sementara Anda membongkar. Kemudian apa? Nah, ini ya ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Ini musibah ya, ini musibah. Coba antum bayangkan.
Nabi ini ketika ada api yang turun dari langit untuk membakar ini Madinah, tapi kemudian api itu kembali lagi, tidak jadi membakar. Ya, tidak jadi membakar. Maka kemudian diperintahkan, kalau begitu masing-masing kabilah ini ketua-ketua kabilahnya berbayar. Ya, ketua-ketua kabilah berbayar. Begitu ketahuan ada yang tangannya lengket, dia bilang berarti dalam kabilahmu, berarti masing-masing anggotamu itu berbayar. Begitu anggotanya berbayar, berjabat tangan, ternyata apa? Ternyata ada tangan-tangan yang lengket. Ya, nah, ini Allah membongkar aib mereka. Artinya apa? Ini umat terdahulu. Ya, umat terdahulu. Ketika dia melakukan kemaksiatan, Allah langsung membongkar aib. Tapi kalau kasih sayang Allah kepada umat ini, begitu manusia melakukan, umat Islam ini mereka melakukan kemaksiatan, Allah menutup aib mereka. Dan kalau mereka bertobat kepada Allah, maka Allah akan terima taubat mereka. Artinya apa? Ya, ketika ada suatu kemaksiatan, maka jangan cari-cari aibnya. Ya, kalau ini kan memang dibongkar sama Allah, jadi dicari siapa mana yang mencuri, apa? Begitu. Tetapi umat ini diperintahkan untuk ditutup, jadi jangan dicari. Jangan dicari. Kalau ada suatu kemaksiatan yang antum tidak tahu, tidak usah dicari, jangan tanya. Cari malam bagaimana, dia itu begini, ini orang begini, ini orang begitu. Ya, ini apa? Ini namanya cari aib. Cari apa? Cari aib. Nah, maka karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Nah. Ada kemudian yang khana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa para nabi tidak mengetahui perkara gaib. Para nabi tidak mengetahui perkara gaib. Nah, buktinya Nabi Yusuf ini ketika ada yang mencuri gadinah, itu dia tidak tahu siapa yang mencuri. Jadi harus pegang tangan dulu masing-masing sampai terbukti siapa baru dia tahu. Ya, nah. Dan begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Andai para nabi itu mengetahui perkara gaib, ya, maka Nabi Yusuf tidak perlu susah-susah suruh jabat tangan. Begitu api tidak bisa makan ini ghanimah, langsung dia ketahui, kau ini curi, ini harta ghanimah. Karena dia tahu perkara gaib. Tetapi karena dia tidak tahu perkara gaib, jadi dia harus membuktikan. Ya, harus membuktikan dengan cara yang memang disyariatkan bagi syariatnya, bagi dia. Nah, dan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui perkara gaib. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasruku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kenapa? Dan Allah yang maha mengetahui yang gaib. Alimul ghaibi. Allah yang maha mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak memperlihatkan perkara gaib itu kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin. Kecuali orang-orang yang diridai dari kalangan para rasul. Kalau Allah berkehendak dari kalangan para rasul, Allah ingin tampakkan sebahagian dari perkara gaib, maka Allah tampakkan sebahagiannya saja. Tapi tidak semua. Tapi tidak apa? Tidak semua. Nah. Fa'innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Nah. Maka sesungguhnya Allah mengadakan penjaga-penjaga. Ya. Mengadakan penjaga-penjaga ini malaikat-malaikat ya. Di muka di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. Jadi inti daripada sisi pendalilan daripada ayat ini bahwasanya fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Ya. Yaitu Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali orang yang diridai oleh Allah dari kalangan para rasul. Jadi para rasul itu sebahagiannya ada yang mengetahui perkara gaib. Sebahagian saja. Dan perkara gaib yang diketahui pun sebahagian saja, tidak semuanya. Ya, perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah saja. Ya. Nah, selain daripada itu tidak ada. Selain daripada itu tidak ada. Nah, sebab itu kalau ada orang yang mengatakan begini, ya, dia ada tahu perkara gaib. Kenapa dia tahu perkara gaib? Bisa jadi karena Allah izinkan si fulan itu karena dia wali. Jadi Allah izinkan dia untuk mengetahui perkara gaib.
Ayatnya kan begini. Alimul ghaibi. Ya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun illa man irtada, kecuali kepada orang yang diridhai. Jadi bisa jadi wali ini diridhai oleh Allah, jadi Allah nampakkan kepada dia perkara gaib. Maka kita katakan itu pendalilan yang batil. Pendalilan yang batil. Kenapa? Karena ayat tidak berhenti sampai di situ. Ya, bukan illa man irtada, kecuali orang yang diridhai, bukan. Tetapi illa man irtada min rasulin, kecuali orang yang diridhai dari kalangan rasul. Pertanyaannya, Anda rasul atau bukan? Ya, ya, nah, paham ya? Anda rasul atau bukan? Kalau Anda sekadar wali, apalagi wali majdub, ya, yang orang gila dikatakan wali, ini batil, ya, batil, ya. Bukan ini diridhai. Karena Allah mengatakan apa? Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada. Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali yang diridhai oleh Allah. Iya, benar, tapi ayat tidak berhenti di situ. Ayat itu kelanjutannya adalah min rasulin, dari kalangan para rasul. Pertanyaannya, Anda yang mengakui perkara gaib itu apakah kalangan rasul atau kalangan jin? Ya. Nah, paham ya? Baik. Ikhwan fillah, Allah wa iyyakum, sekali lagi, para nabi dan para rasul itu tidak mengetahui perkara gaib. Tidak mengetahui. Kecuali sebahagian saja dari apa-apa yang diberitakan oleh Allah kepada mereka. Ya. Nah. Baik. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa berhukumnya suatu kelompok karena tindakan orang yang bodoh di tengah-tengah mereka. Nah, jadi bisa jadi ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada suatu kelompok manusia karena perbuatan orang yang ceroboh, orang-orang yang zalim atau orang-orang yang bodoh di antara mereka. Nah, walaupun satu orang. Nah, sebab itu kita lihat ya. Wattaqu fitnatan ladina tusibanna alladina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah alladzi la tusibanna alladina zalamu minkum khassah, yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi apa? Fitnah, cobaan, ujian, musibah itu bisa merata. Walaupun yang melakukan hanya satu orang yang jahil saja di tengah-tengah orang yang banyak. Ya, di tengah-tengah orang yang banyak. Di tengah-tengah orang yang banyak. Maka buat di sini sisi pendalilannya adalah apa? Kelompok yang berperang dengan Nabi Yusha ini, mereka semua mengalami hal yang sama, yaitu apa? Ketika ada beberapa orang yang mencuri, melakukan tindakan bodoh, justru hukuman itu datang kepada mereka, yakni api tidak membakar ghanimah itu secara keseluruhan. Secara apa? Keseluruhan. Bahkan mereka semuanya dihukum, yaitu dengan cara berjabat tangan masing-masing dengan apa? Dengan Nabi Yusha. Padahal yang melakukan tindakan bodoh ini cuma beberapa orang saja. Nah, di sini sisi pendalilan bahwa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada sekelompok manusia karena tindakan satu orang yang bodoh di antara mereka. Ya. Karena tindakan satu orang yang bodoh di antara mereka. Nah, di sini apa? Rasanya juga ada kaidah yaitu kita kendala bersemangat untuk mengingkari kemungkaran. Nah, tentu mengingkari kemungkaran dengan tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Ingkari. Jadi ikhwan, merubah kemungkaran itu beda dengan membongkar aib. Ya. Jadi kalau antum misalnya sanggup untuk merubah kemungkaran, antum nasihati atau antum cegah. Kalau antum tidak sanggup, jangan dibongkar aibnya, itu keliru. Beda. Ya. Paham ya? Kalau antum melihat ada orang melakukan kemungkaran dan antum mampu untuk menasihati mereka, nasihati mereka. Kalau tidak mampu, sudah diam, tinggalkan mereka. Bukan berarti antum harus mencabik-cabik kehormatannya, jangan.
Karena setiap muslim itu punya kehormatan. Setiap orang punya kehormatan. Nah, maka dari itu inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya harta kalian dan sesungguhnya darah kalian dan harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan kalian itu haramun ka hurmati yaumikum hadha. Haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di hari Arafah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut. Naam, sama aja asal hadis. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah wa rahimahullah, as-sadis, hadis yang ke-6 dari bab as-sidq, bab jujur, atau hadis yang ke-60 dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Abu Khalid Hakim bin Hizam yang Allah telah meridainya. Sahabat ini, Abu Khalid ini namanya adalah Hakim bin Hizam. Namanya Abu Khalid. Nama kunyanya Abu Khalid. Namanya adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar. Hak khiyar. Khiyar itu berhak untuk memilih apakah melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Itu namanya hak khiyar. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Selama mereka berdua belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila mereka berdua jujur dan bayyana, yakni menjelaskan kekurangan barang, misalnya dia mau jual sepeda motor, begitu pembeli datang sudah tawar menawar, dia jelaskan, tapi ini ada cacat ini di bagian pipinya, atau ada cacat di batok jadi di mana, dia jelaskan, ya, paham ya, Apabila mereka berdua jujur dan mereka menjelaskan, yakni menjelaskan aib-aib barang itu kalau ada, burika lahuma fi bai'ihima, niscaya ada jual beli mereka berdua itu diberikan keberkahan. Siapa? Diberkahi jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba, dan apabila mereka menyembunyikan aib barang, wa kadzaba, dan mereka berdusta, muhiqqat barakatu bai'ihima, niscaya pulang keberkahan dari jual beli keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli itu punya hak khiyar sebelum mereka berdua berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan aib barang, burika lahum fi bai'ihima, niscaya jual beli mereka itu diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, apabila mereka menyembunyikan dan berdusta, muhiqqat barakatu bai'ihima, niscaya hilanglah keberkahan dari jual beli mereka berdua. Kata Imam Nawawi muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Nah, ya kawan, azani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran pentingnya. Yang pertama,
diwajibkan memperlihatkan aib barang, ya, dan diharamkan menyembunyikannya. Kalau orang misalnya dia mau lakukan transaksi dan ternyata barangnya itu punya aib, ya dia wajib untuk tunjukkan ini ada aibnya segini, ada aibnya segini. Gimana menurut Anda? Nanti kalau pembelinya dia merasa, oh tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Kalau dia merasa, oh ini karena ada aibnya, gimana kalau kurang sedikit harganya? Ya itu tidak ada masalah, tawar-menawar. Tapi intinya apa? Ya wajib untuk memperlihatkan aib barang dan haram untuk menyembunyikannya. Haram untuk apa? Menyembunyikan. Nah, kedua, faedah yang kedua, kejujuran dalam perniagaan merupakan kedudukan yang mulia dan sumber untuk mendapatkan keberkahan atau sebab mendapatkan keberkahan. Sebab mendapatkan apa? Keberkahan. Yang ketiga, di antara keburukan kemaksiatan adalah hilangnya keberkahan. Hilangnya keberkahan. Nah, baik. Faedah yang berikut, faedah yang keberapa? Faedah yang keempat. Faedah yang keempat, yaitu diberikan hak siar bagi penjual dan pembeli selama mereka belum berpisah. Ini namanya khiyar majelis. Namanya khiyar majelis. Nah, ini pelajaran ini lebih detailnya nanti kita atau bisa antum dengar di rekaman kajian Bulughul Maram, ya. Rekaman kajian Bulughul Maram di bab khiyar ini jual beli itu sudah ada. Kitabul Buyu ini di bab khiyar jual beli memberikan pilihan itu ada. Nah, atau insyaallah ta'ala nanti kita lewati lagi dalam kajian Bulughul Maram. Baik. Maka ini namanya khiyar majelis. Khiyar majelis. Khiyar majelis itu adalah khiyar di tempat. Jadi ketika dua orang melakukan transaksi, maka dua orang ini berhak untuk melakukan pilihan apakah melanjutkan atau membatalkan selama mereka masih ada. Masih ada di situ. Nah, nanti kalau mereka sudah berpisah, sudah tidak ada hak khiyar lagi. Sudah tidak ada apa? Hak khiyar lagi. Nah, ya. Maka dari itu, ya kalau supaya misalnya dia ini, ya dia harus harus buat syarat. Harus buat syarat. Misalnya, pembeli ini dia beli sepatu, tapi dia ragu tentang ukurannya. Ya. Mereka semua dua-dua sudah lihat barang bagus, semua tidak ada cacat dan lain-lain, sudah cocok transaksi. Tapi dia ragu tentang ukuran. Dia nggak ada bilang apa-apa, dia langsung pulang. Berpisah, sudah cocok semua, sudah lihat barang, oke, dia pulang. Pulang sampai di rumah ya ternyata tidak pas. Apakah dia masih ada hak siar? Tidak ada lagi. Tidak ada apa? Hak siar. Paham ya? Supaya bagaimana dia bisa memberikan pilihan, ya dia buat syarat. Buat syarat itu kalau dia ragu, mereka berdua transaksi, tapi kalau dia ragu, dia boleh membuat syarat kepada pembeli, penjual. Ini bagaimana nanti kalau kayaknya saya ragu dengan ukuran ini. Bagaimana kalau nanti saya bawa pulang ke sana, tidak cocok ukurannya, saya boleh kasih kembali ya? Atau boleh tukar dengan yang lain. Nah, kalau si penjual dia katakan boleh, tapi jangka waktunya 2 hari misalnya, maka ini hak siar, boleh. Paham ya? Ini karena ada syarat. Oleh sebab itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang-orang Muslim itu, orang-orang Islam itu, mereka terikat dengan syarat mereka. Illa syartan
ahalla haraman atau harrama halal. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu tidak boleh. Kalau syarat itu tidak boleh, walaupun 1000 syarat. Ya. Nah, tapi kalau syarat yang demikian boleh saja. Ya, paham ya? Baik. Ada hak khiyar yang kedua. Hak khiyar yang kedua itu namanya khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar aib itu misalnya mereka melakukan transaksi ya si pembeli ini dia tidak bertemu langsung, dia tidak lihat barang langsung. Dia utus orangnya atau dia melalui telepon dan lihat gambar. Ya. Sudah telepon semuanya oke, lihat gambar semuanya sudah oke, barangnya baik semua sudah sesuai, oke kirim. Setelah barang sampai di dia ternyata barangnya cacat. Tidak sama seperti yang dia lihat, paham ya? Tidak sama seperti yang dia lihat, tidak sama seperti yang dia sepakati dengan penjual. Ya, yang dia lihat ada cacat. Apakah dia punya hak khiyar? Iya, dia punya hak khiyar. Ini namanya khiyar aib. Khiyar, dia punya hak khiyar karena barangnya cacat. Ya, dia bisa mengembalikan atau dia bisa melanjutkan transaksi. Paham ya? Nah, maafkan ya ikhwan ya. Baik. Adapun detailnya masalah ini insyaallah ta'ala nanti kita bahas di babnya biiznillah. Ya, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kita telah selesaikan hadis yang ke-60 yaitu hadis yang ke-60 dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis yang ke-6 dari bab as-sidq, kejujuran. Insyaallah ta'ala pertemuan berikut kita masuk pada bab yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin yaitu bab muraqabah. Bab muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah itu maknanya apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik. Ilahuna ikhwana fiddina azanillahu wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.